Selama lebih dari 160 juta tahun, dinosaurus menguasai bumi. Mereka menjadi penguasa di semua wilayah yang meliputi hutan lebat, gurun gersang, dan dataran terbuka yang luas. Mereka adalah bukti kekuatan dan keanekaragaman alam, mulai dari raksasa pemakan tumbuhan yang jinak seperti Brachiosaurus hingga predator ganas seperti Tyrannosaurus Rex. Dominasi mereka membentuk ekosistem, mempengaruhi evolusi spesies lain, dan keseimbangan kehidupan itu sendiri. Namun, sekitar 66 juta tahun yang lalu, babak luar biasa dalam sejarah bumi ini berakhir secara tiba-tiba dan membawa bencana. Sebuah tragedi besar terjadi. Saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap, bumi berguncang, dan kehidupan seperti yang diketahui dinosaurus musnah dalam serangkaian peristiwa yang akan mengubah planet bumi ini selamanya. Ini adalah kisah tentang dunia yang berubah, kisah tentang kehancuran dan ketahanan yang tak terbayangkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana suatu era berakhir dalam kekacauan, tapi juga bagaimana akhir ini membuka jalan bagi awal yang baru, menyiapkan panggung bagi kebangkitan mamalia, kemunculan umat manusia, dan jaringan kehidupan yang kompleks dan saling berhubung yang menjadi bagian dari kita saat ini. Berikut ini 7 fakta menarik seputar kepunahan dinosaurus. Fakta pertama. Dampak dari asteroid besar yang menghantam semenanjung Yucatan, Meksiko. Sebuah asteroid raksasa dengan diameter mencapai 10 km meluncur melalui ruang angkasa dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan. Asteroid ini membawa kehancuran besar dalam jalurnya, seperti peluru kosmik yang ditujukan langsung ke bumi. Ketika memasuki atmosfer, asteroid ini menciptakan lintasan yang menyala terang, menghasilkan gelombang panas yang membakar langit. Dalam hitungan detik, ia menghantam permukaan bumi di wilayah yang kini dikenal sebagai Semenanjung Yucatan yang berada di Meksiko. Dampaknya tidak hanya menghancurkan kawasan, tetapi juga menciptakan kawah raksasa yang kini dikenal sebagai Kawah Chicxulub. Berdiameter lebih dari 150 km, energi yang dilepaskan pada saat tabrakan tersebut setara dengan miliaran bom nuklir yang meledak secara bersamaan. Hantaman itu memacu gelombang kejut dahsyat yang meratakan hutan, menciptakan tsunami setinggi gunung, dan memuntahkan miliaran ton debu serta puing-puing ke atmosfer. Dalam sekejap, ekosistem bumi yang telah berlangsung selama jutaan tahun berubah total. Kehidupan yang sebelumnya mendominasi planet ini, termasuk dinosaurus, tidak siap menghadapi bencana skala ini. Tabrakan ini tidak hanya meninggalkan jejak fisik berupa kawah, tapi juga menjadi titik balik secara kehidupan di bumi, mengantarkan pada era kepunahan yang mengubah segalanya. Jangan lupa subscribe agar kami bisa terus memberikan konten edukasi terbaik buat kalian. Fakta kedua. Terjadi aktivitas vulkanik selama ribuan tahun. Jauh sebelum asteroid menghantam bumi, planet ini sebenarnya sudah berada dalam keadaan yang tidak stabil. Bencana besar lainnya telah berlangsung selama ribuan tahun, yaitu letusan gunung berapi yang dahsyat di wilayah yang kini dikenal sebagai Deccan Traps di India. Aktivitas vulkanik ini bukanlah letusan biasa, melainkan serangkaian erupsi yang terus berlanjut selama jutaan tahun. Lava panas mengalir dalam jumlah yang sangat besar, menutupi area yang luas hingga jutaan kilometer persegi, membentuk lapisan batuan vulkanik yang masih bisa ditemukan hingga hari ini. Namun, lebih dari sekedar lava, bencana ini juga membawa ancaman lain yang sama mematikannya. Letusan besar ini melepaskan sejumlah besar gas berbahaya, termasuk karbon dioksida dan sulfur dioksida ke atmosfer bumi. Gas-gas ini menciptakan perubahan besar pada iklim global. Sulfur dioksida yang dilepaskan akan memicu hujan asam, merusak vegetasi, dan mengubah kualitas tanah. Sementara itu, karbon dioksida menyebabkan pemanasan global dalam jangka waktu yang sangat panjang, membuat suhu bumi menjadi sangat tidak stabil. Ekosistem yang telah terbentuk dengan seimbang selama jutaan tahun mulai terganggu. Banyak spesies tumbuhan mati, menyebabkan keruntuhan rantai makanan, terutama bagi dinosaurus herbivora yang sangat bergantung pada ketersediaan tanaman hijau.
Ketika herbivora mulai berkurang, predator besar seperti Tyrannosaurus Rex otomatis juga kehilangan sumber makanan utama mereka. Letusan vulkanik Deccan Traps ini mungkin tidak langsung memusnahkan dinosaurus, tetapi dampaknya terhadap lingkungan secara signifikan melemahkan populasi mereka. Ketika asteroid akhirnya menghentam bumi, dinosaurus dan ekosistem mereka sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan dari bencana yang jauh lebih besar yang akan segera datang. Fakta ketiga. Awan debu yang menghalangi matahari. Setelah asteroid jatuh menghentam bumi, debu dan partikel gelap menyelimuti bumi selama bertahun-tahun. Matahari yang selama ini menjadi sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Siang hari berubah menjadi senja yang suram. Sementara itu malam hari menjadi lebih gelap dan dingin daripada sebelumnya. Suhu bumi mulai turun secara signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai musim dingin akibat dampak atau impact winter yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tanaman yang bergantung pada fotosintesis untuk bertahan hidup mulai mati satu persatu. Hutan-hutan yang dulunya hijau dan subur ini menjadi pemandangan yang tandus dan mati. Populasi herbivora menurun drastis. Dengan penurunan populasi herbivora tersebut, secara otomatis dinosaurus karnivora akan kehilangan mangsa. Akhirnya, rantai makanan mulai runtuh. Fakta keempat. Runtuhnya ekosistem laut. Di lautan, dampaknya sangat cepat terasa. Sinar matahari yang terhalang menghentikan proses fotosintesis pada plankton organisme mikroskopis yang menjadi dasar dari rantai makanan di laut. Plankton yang berperan sebagai produsen utama ekosistem laut mulai mati dalam jumlah besar. Tanpa plankton, ikan-ikan kecil yang bergantung padanya kehilangan sumber makanan, menyebabkan kematian massal yang menyebar ke predator laut yang lebih besar, termasuk hiu purba dan reptil laut seperti Mosasaurus. Bahkan kehidupan di dasar laut yang sering dianggap terisolasi dari perubahan di permukaan tidak luput dari dampak ini. Ketiadaan plankton berarti tidak ada serpihan organik yang jatuh untuk menopang kehidupan bentos, menyebabkan kepunahan besar di seluruh ekosistem laut. Fakta kelima. Tidak semua dinosaurus mati. Meskipun sebagian besar dinosaurus punah, ternyata ada beberapa spesies berbulu kecil yang masih hidup. Makhluk tambu ini beradaptasi dengan kondisi baru dan berevolusi menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai burung. Burung adalah keturunan langsung dari dinosaurus Theropoda, sekelompok dinosaurus pemakan daging yang termasuk spesies ikonik seperti Velociraptor dan Tyrannosaurus Rex. Burung-burung awal ini kemungkinan besar adalah omnivora, memakan biji-bijian, serangga, dan sisa-sisa makanan. Fakta keenam. Mamalia menjadi dominan. Saat dinosaurus masih berkuasa, mamalia cenderung berukuran kecil, bersembunyi, dan hanya keluar pada malam hari. Ketika dinosaurus punah, ekosistem yang sebelumnya dikuasai oleh mereka menjadi kosong, menciptakan ruang evolusi yang sangat luas. Mamalia yang berhasil bertahan dari kehancuran tersebut mulai berkembang biak dan menyebar ke berbagai habitat. Awalnya mereka hanya berukuran kecil, tetapi seiring waktu mereka mulai berevolusi menjadi bentuk yang lebih besar dan lebih kompleks. Periode ini yang dikenal sebagai Paleogen melihat diversifikasi mamalia yang luar biasa. Dalam jutaan tahun berikutnya, mamalia berevolusi menjadi berbagai kelompok dengan adaptasi yang sesuai untuk berbagai ekosistem. Beberapa menjadi herbivora besar seperti gajah purba dan kuda. Sementara yang lainnya menjadi predator seperti kucing bergigi pedang dan anjing purba. Mamalia juga menjelajah lautan, menciptakan kelompok seperti paus dan anjing laut. Selain itu, mereka mulai mendominasi udara dengan kemunculan kelelawar. Diversifikasi ini memungkinkan mamalia menjadi salah satu kelompok hewan paling sukses di muka bumi. Fakta ketujuh. Wajah baru planet bumi. Tanpa kepunahan dinosaurus, kemungkinan besar mamalia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkembang dengan cara yang sama.
Dominasi dinosaurus yang begitu lama membuat mamalia terdesak ke margin ekosistem. Tetapi kehancuran para penguasa purba itu membuka jalan bagi kebangkitan kelompok baru yang akhirnya mengubah wajah planet ini. Munculnya primata sebagai mamalia pertama yang berjalan tegak menjadi bagian penting yang diikuti dengan munculnya manusia purba di berbagai belahan bumi. Sedangkan manusia, apakah manusia sekarang adalah Homo sapiens yang merupakan hasil dari evolusi primata? Sungguh ini masih menjadi perdebatan sampai hari ini di kalangan ilmuwan dan kalangan agamawan. Peristiwa kepunahan dinosaurus ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita hidup di bumi ini tidak bisa dilepaskan dari bencana baik yang berasal dari planet ini ataupun ancaman bencana dari luar planet bumi. Coba bayangkan, jika ada sebuah asteroid berukuran sama dengan yang menghantam bumi 66 juta tahun yang lalu dan menghantam bumi kita hari ini. Kira-kira apakah ada yang selamat? Atau itu pertanda dari akhir kehidupan di bumi yang sudah mulai rusak oleh ulah manusia?